Israel, bukan untuk karisteng. Ya, baca, baca. Karisteng itu penumpang gelap. Baca dulu, baca dulu. Jadi ketika ada seorang yang datang bertemu dengan Yesus, orang ini berkata begini, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus begini, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaan saya, ada nggak perintah Tuhannya Abraham, Yakub agar supaya manusia menyembah Kristus? Ada nggak? Woi, woi, lempala. Jimmy, dibuka mic-nya Jimmy. Ayo ada atau Jimmy, teman-teman yang lain boleh dijawab. Ada Kristen, silakan yang Kristen. Nah, coba tunjukkan di mana di mana. Maaf, ini saya bicara dengan Pak Juma. Ya, saya gurunya Pak Bom Bom. Apa? Kita Pak jangan lari dari konteks. Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim itu adalah roh. Jadi bangkitkan. Di mana dalilnya Elohim itu adalah roh? Tunjukkan. Yang sampai 24. Itu Theos, dewa itu bukan Elohim. Ada aja ini. Oh, dari mana kamu katakan Theos? Di mana kamu katakan Theos itu Theos itu deh. Di situ dikatakan pneuma hotheos. Baca lain lembaga Indonesia. Pneuma hotheos. Lah, bahasa aslinya dong. Bahasa aslinya dong gimana sih? Ya, arti Theos itu Elohim. Mana ada Theos artinya Elohim? Mana ada Theos artinya Elohim? Siapa ngejarin Theos Elohim? Tuhan itu Elohim. Mama, solang generasi. Dari mana? Kata Tuhannya Yahudi, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kok Tuhannya Yahudi panggil Theos? Ada aja. Enggak ada begini-beginian, enggak ada begini-beginian. Dengar Pak Juma. Orang Yahudi. Dudukkan dulu. Antara Elohim untuk guna-guna antara Elohim dengan Theos itu laksana langit dan kolong kandang babi. Paham? Elohim itu pencipta langit dan bumi. Theos itu dewanya orang Roma Yunani. Udah nggak usah terlalu lebay kali. Emang kalian ngerti bahasa? Yang perlu saudara pahami, dengar saudara kita katanya tadi berbicara mengenai konsep Tuhan, kok jadi sekarang lari ke bahasa? Kalau berbicara mengenai Elohim, itu berbicara mengenai skala besar, yaitu pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri melalui ciptaannya kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Di ufuk yang berbeda, kalau berbicara belum selesai. Saudara, belum selesai. Kalau berbicara mengenai Theos, itu berbicara mengenai sembahan-sembahan Romawi, Yunani, India, Mesir. Itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Jadi bedakan. Nah, 10 detik saya simpulkan. Elohim adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sedangkan Theos adalah dewa yang nuzul ke bumi, menjadi Hercules, menjadi Krishna, menjadi Zeus, menjadi Attis, menjadi Horus, menjadi Yesus atau menjadi Isus. Gitu ya. Jangan emosi, silakan giliranmu. Giliranmu silakan. Halo. Ya halo, lagi di mana? Iya, lagi di Medan. Oh, apa kabar? Sehat. Oh, sehat. Halo. Iya, sehat. Ya. Kita berbicara tentang keesaan Tuhan. Jangan berbicara keesaan Tuhan dulu, berbicara Tuhan dulu, Tuhan dulu yang kamu bahas. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah bayi yang minum, bukan bayi yang minum tetek, bukan. Saya sudah mengerti arahnya. Ini Bapak bicara Yesus ini. Anjing, manusia hina-hina kau ya. Anda kan Kristen. Anda kan Kristen. Berbicara mengenai konsep Tuhan, berarti berbicara kalau Kristen skala Tuhan dibicarakan, maka Kristen harus menerima dan menelan pil pahit kalau Tuhannya Kristen itu adalah anak bayi yang netek sama wanita dewasa, gitu loh.
Berbicara mengenai konsep Tuhan kan? Konsep Tuhannya Pak Juma, Kristen berbeda. Sabar saudara. dengar. Konsep Tuhannya Kristen dengan Tuhannya agama Yahudi, agama Islam itu berbeda. Kalau Tuhannya Kristen, satu, dia adalah sembahan atau Tuhan atau ilah yang pernah netek kepada wanita remaja. Dua, sembahannya Kristen adalah makhluk kuburan. Itu valid itu. Itu nggak bisa Anda Dengar, saya ragukan itu. Nabi kau Itu ya. nggak boleh. Itu Gantian Saya mau bicara. terangkan. nggak bisa Anda pungkiri itu ya. Ya, telan Nabimu itu ya, yang- saudara ya. Emosi dia. Bicara Tuhan larinya ke Nabi. Ya, mungkin ada saudara-saudara Keilon silakan. Apa itu Tuhan? Apakah Tuhan itu nete, Tuhan makhluk kuburan? Saya Di mau jawab Kristen? ya. Nabimu yang Ya. suruh nete ini yang bukan istrinya ada. Salah ante menghujat itu, ente menghujat. Tidak ada dalilnya itu, nggak ada dalil. Saya terangkan. Kalau saya Lukas 11:26 Tuhannya Kristen itu pernah nete. Ya, lanjut. Oke ya. Begini, tadi Pak Juma katakan Tuhan orang Yahudi sama Tuhan orang Kristen berbeda. Tuhan Iya, orang pasti. Kristen menetek. Ya, jelas. Ya. Oke, dengar Pak Juma. Orang Makhluk kuburan Yahudi juga. tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, memang mengakui sebagai manusia aja Jangan kagak. dipotong dulu. Jangan sepotong-sepotong kau dengarnya. Halo, dengar dulu. Dengar dulu Pak Juma. Makanya ketika Yesus ditangkap sama imam-imam sama orang Yahudi, ya, diperhadapkan kepada Pilatus, ya. Hai imam-imam, Yang dihadapkan ini Tuhan atau manusia? Diam dulu kau Dia dengar. aku jelaskan. Dihadapkan sebagai manusia. Jangan emosi. Manusia. Kita Beri berbicara emosi. mengenai kita berbicara mengenai Jangan Tuhan atau potong, bicara jangan manusia, saudara. Ini katanya kamu menawarkan tema tentang Tuhan. Tapi yang kamu bahas manusia. Yang dihadapkan kepada Pilatus itu manusia. Mana yang mau dibahas, Tuhan atau manusia ini? Makanya berkuterangkan Pak Juma. Apa yang mau kau terangkan? Saya kan udah final. Bagaimana Kalau aku menerangkan kalau Pak Juma nggak mau dengar? Saya sudah dengarkan, makanya saya tanggapi. Dengarkan. Kalau yang Anda Dengarkan. ingin mengatakan Zuma ini enggak mengerti Dengarkan, diskusi. dengarkan. Kita bicara Anda fakta, mau bahas- ada dalilnya, Dengar ada apa, ayatnya. Pak? Anda mau bahas manusia atau bahas Tuhan? Jelaskan dulu. Dengarkan. Memang tadi Pak Juma katakan Tuhan orang Kristen nete. Ya itu benar itu. Oke, saya terangkan. Salah nggak? Salah nggak? Iya, saya terangkan betul. Enggak, Saya salah menunjukkan tidak? dia. Nah, betul gitu dong. Nah, dengarkan ya. Nah, dengarkan itu saudara-saudara Kristen di bawah. Tuhanmu itu Iya. pernah nete. Jadi Nah, orang lanjut. Yahudi tadi Bapak katakan Tuhannya nggak nete. Mm-mm. Karena orang Yahudi nggak mengenal Yesus. Ya, Kurang apa pengenalan Yahudi kepada Yesus? Kalian yang tidak dengar mengenal dulu Pak Yesus. Juma. Kalian menuduh sesuatu Beda yang Yahudi, beda. Kita bukan Judaisme, kita bukan agama Yahudi, kita agama Kristen. Ya, makanya aku bilang kamu itu penyembah makhluk kuburan, kan gitu. Dengar dulu Pak Juma, saya terangkan. Itu kan paham Pak Juma. Makanya orang Yahudi katakan salibkan dia. Salibkan dia. Yang disalib Karena ini dia Tuhan atau mengaku- manusia? Manusia. Nah, manusia gitu dong. Iya. Sementara yang kita bahas ini Manusia. Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Itu pagan itu, pagan. Saya pakai data Pak Juma. Kita bicara nggak pakai asumsi, kita bicara pakai data loh. Jadi kalau kita bicara pakai asumsi pribadi kan nggak betul. Kita pakai ayat, kita pakai firman. Orang Yahudi Mana datanya? tidak mengenal- Mana orang datanya Elohim jadi manusia mana? Ya, Yohanes 1. Oh, itu Theos. Paham saya Theos bukan itu. Theos, itu Tuhan. Bapak katakan Theos, keset, Bang, itu bukan. Theos. Itu Theos. Bukan Tuhannya Yahudi itu kalau Yohanes 1 bukan Tuhannya Yahudi, Tanya itu Bapak, jadi Theos. Kejadian 1 Theos. Jangan paksakan ke Suma itu Tuhan. Ikuti saja Suma bilang Theos karena dia kan preman Pak pasaran Juma nggak harus paham. ngerti. Tadi Bapak katakan Tuhan Yahudi, Tuhan orang Kristen berbeda. Saya bertanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia? Kok kalian emosi Saya katakan gimana sih? tadi kejadian Yohanes 1 1. ayat 14. Nah, kalau itu bukan Tuhannya Yahudi, itu dewanya Romawi itu. Gimana sih itu saudara kan ini? asumsi Bapak, berarti Bukan Bapak sudah mengenal asumsi. Alkitab, Sejak loh. kapan Tuhannya Yahudi Itu kan dipanggil paham Bapak. dengan panggilan Theos? Nggak ada. Yohanes Cuma, itu aku boleh menggunakan bicara? bahasa Theos, Aku bukan mau bicara sama Elohim. Bapak. Aku mau bicara sama Bapak. Ya,
Oke. Sebenarnya Bapak nggak bisa membahas Alkitab. Bibel nggak bisa. Kau tahu Alkitab lagi kau bawa? Bible maksudnya Bible. Ah, gitu Bibel, dong. Bibel. Hmm. Nggak ada hak Bapak untuk membahas Bibel. Kenapa bisa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur? Firman dengar. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan itu? Enggak ada Dengar. hak saya. Yang bisa membahas Bibel adalah orang-orang yang sudah lahir dari surga. Ya. Makanya kok dikatakan dalam hukum Islam, jangan engkau menceritakan rahasia Allah jikalau kamu bukan ahlinya. Dosa besar bagimu. Teme ya. Ya. Kalau bukan ahlinya ya. Jadi kalau dalam hukum Kristen dikatakan, jangan engkau menceritakan rahasia surga jikalau kamu belum lahir dari surga. Takkan dapat. Memang ada surga di situ di Saya mau Kristen. tanya Bapak sudah lahir dari surga? Apa? Bapak sudah lahir dari Memang surga? Bapak sudah pernah ke surga? Pak Juma sudah lahir dari surga? Saya dari surga, betul. Pak Juma apa sudah lahir dari surga? Sudah lahir? Iya, betul. Enggak. Apakah Pak Juma sudah lahir dari surga? Lari dari surga? Lahir. Oh iya, saya dari surga. Pak, oke. Mana buktinya Bapak dari surga? Ya ini saya ada di bumi sekarang. Mana datanya Bapak dari surga? Datanya dari surga gimana ceritanya? Kan Mana datanya ini dari ayat mana Bapak Zuma mengatakan ini Bapak? kayaknya kakek sakit saya Zuma itu ini. dari surga. Mana Kakek datanya? saya Mana Adam ayatnya? itu di surga. Mana? Wa ya? isqala Mana rabbuka ayatnya? lil Mana ayatnya? malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may Oke, yufsidu Adam. fiha. Aku tanya Ya, Pak Juma. itu Bukan Adamnya, pintar. Pak Juma udah dari surga. Kakek saya dari sana berarti saya dari sana dong. Gimana Aku tanya sih? Pak Juma. Berobat dulu kalau lah, begitu, Zuma, berobat jangan cerita. dulu. Manusia kan udah dalam dosa. Samanya seperti kalian, kakek kalian dari neraka, berarti kalian juga dari neraka. Gitulah. Aku Sama tanya seperti Pak saya. Juma. Kakek saya dari Ini surga, masih berarti sama saya Pak Juma. berasal dari Pak Juma. surga. Kalau Bapak tanya aku terangkan, aku kan dari Kalau surga. kalau orang Belanda punya cucu di Indonesia ditanya, "Kamu dari Lambang, mana?" Pak. Ya Udah dari lambang, Belanda. Pak. Lambang. Darahmu dari mana? Dari Belanda. Ya saya dari surga dong. Lambang. Adam di Kalau surga. Bapak tanya saya, apakah Bapak dari surga? Aku terangkan, saya udah dari surga, Pak. Saya udah dari surga. Saya UNS, saya warga negara surga yang sedang menumpang di bumi. Saya sudah dari surga. Saya tunjuk ayatnya. Silakan. Sebelumnya aku tanya Bapak, Bapak sudah dari surga? Saya nenek kakekku dari surga. Aku tanya Pak Juma, jangan kakek nenek. Iya karena kakekku Dia dari lagi sana, bukan sakit, saya dari Zuma sana. lagi sakit. Beda pribadi Tadi Bapak dengan Zuma kakek bilang Bapak. dia yang dari surga. Bapak sudah dari surga. Loh, tapi katanya Yesus dengan Bapa Sebenarnya sama. si Cuma ini yang merusak Islam. Si Cuma yang Jangan merusak kau Islam. menceritakan dari surga jikalau Bapak belum dari surga. Maaf teman-teman, Zuma ini sakit jiwa. Surga. Sebenarnya si Cuma ini yang merusak Islam. Sebenarnya Islam itu baik, tapi gara-gara mulutnya Islam banyak yang Enggak usah gitu Pak, aku sedang ngomongin orang Pak. Aku Pak Juma, aku sayang sama dia. Gara-gara Aku Bang tanya, Zuma Kristen jangan bilang hancur. Pak Juma ini. sampai ada orang Muslim yang bilang, "Woi boneng, Jangan, Pak. Pak urus Juma ini agama." harus kita Itu rangkul. Islam yang mengatakan loh. Woi, satu-satu woi. Malu. Apa kali ini? Boneng, boneng. Ini harus kita rangkul. Satu-satu, satu-satu. Masalah generasi. Masalah barusan. Meso lagi gini Makanya lagi satu-satu. Islam itu dipermalukan. Budan. Satu-satu lah, ku Si Cuma satu-satu. ini hanya mempermalukan Islam. Budan kau diam dulu. Kasih Jimmy dulu. Jangan dulu kau. Kasih hargai temanmu yang Kristen. Aduh, parah ini saudara-saudara Sebenarnya si penyembah Cuma ini hanya makhluk. mempermalukan Islam loh. Iya, mempermalukan Islam. Karena ada fiti-fiti yang menyebutkan, "Hei boneng, itu Islam loh yang mengatakan. Malu kamu buat katanya." Itu ada fitinya loh. Karena dia suka menghujat. Oke, karena Pudan nggak bisa diskusi, Bang Jimmy aja lah. Silakan Bang Jimmy. Kita turunkan aja. Dibuka kembali mute-nya. Turunkan aja murid-murid yang keras kepala, yang nakal-nakal ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan kalau ada teman-teman Kristen nanti typing aja di bawah, Bang. Saya Kristen, biar dinaikkan sama moderator atau sama saya. Lanjut Bang Jimmy, belajar lagi Bang Jimmy. Kita Pak saudara. Ya. Kita saudara, semua makhluk Tuhan saudara. Ya, kita satu ayah kita Abraham, ya Ibrahim. Ya. Mah bukan dari Abraham kau, bukan ya. Apanya? Nabi Abraham tidak sembah manusia. Apanya kau ini?
Enggak, maksudnya kita tutup kemanusiaannya. Kita ini satu ayah dari Ibrahim. Dari Adam. Itu langsung aja semua orang alam tahu kan sudah ada air bah, kan sudah ada langsung ke Ibrahim aja langsung. Sarah dan Hagar. Ya, kita langsung aja. Oke, kita kembali Pak ke asal Pak tadi. Aku tanya Pak Juma yang saya kasihi, apakah Bapak Juma sudah lihat surga? Jangan kakek, beda kakek dengan Bapak. Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari rahim ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita Dengan masih cara- lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan condong kepada keinginan daging. Kita harus Dengan lahir dari cara- sorga supaya kita dengan condong kepada cara- keinginan roh. Dengan cara makan semua Itu makanan bagus. yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya makan daging babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh, iya. Saya makan daging babi. Ya, ya. Saya makan Apakah daging boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya? Jadi Pak Jumat, ya, dikatakan di Yohanes 3. Tunggu ayat bang, tunggu 7. bang, tunggu bang. Oke. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward, Jangan mau lagi. Edward, Anda masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward? Kayaknya saya berbicara dengan Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh, dia gila. Dia gila, Bang. Dia gila. Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya, lanjut. Cuman tes doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya. Jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis, mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga. Dan tidak bisa masuk sorga. Yohanes 3 katakan Yeah. ayat 7. Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukanlah dari sorga, dia dibawanya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibawa sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu nggak menyatu dengan tubuh rohnya. Kalau untuk hukum Islam udah tersirat, enggak sampai tersirat, syariat, hakikat, marifat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat, nggak mengerti firman. Sama kan dengan saya sekarang bicara serius sama Bapak. Bicara apa Iya, lagi iya. dia? Halo. Iya. Habis Jadi guru telan besar belut, Yahudi itu belut hidup. benar Pak. Guru besar Yahudi yang penting kan dia bunyi. mempelajari firman hanya sebatas tersurat. Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Yohanes 3. Dia bertanya kepada Yesus, Iya, Guru, iya. bagaimana caranya supaya masuk surga? Ah, Ya. Pintar. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3:7, janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bibel, kalau Bibel yang asli, Bibel, kamu harus lahir dari sorga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus, karena Nikodemus ini Yahudi, Kirain untuk Kristen tadi. jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, guru besar Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibawanya firman sebagai logos di pengetahuan. Berarti yang disuruh lahir kembali siapa? Semua manusia, Iya. Masolang semua manusia generasi. nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, tadi- harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kenapa jadi Ketepatan dia berbicara sama Nikodemus. Tapi Lah, enggak berlaku dong. untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang Iya. kepada Yesus lalu kemudian berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru
yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu. Yesus jawab apa? Aku berkata kepada kamu, Memang itu berbicara pada waktu itu karena kan yang di Korintus bertanya, kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga Yesus berkata enggak boleh. sama. Enggak boleh Anda nafsir kayak begitu, karena itu adalah cerita Itu yang terjadi perkataan pada bukan zaman hanya kepada itu. perseorang. Itu Ya, untuk kenapa semua jadi- manusia, tapi waktu itu ketepatan di Korintus Dari mana? bertanya kepada Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam kepala atau perkataan- imam pemimpin agama Yahudi pada saat begini itu. Pak. Nah, Jangan nanti ayo. kalau dikatakan Yesus firman, lakukan kebenaran, itu kan hanya murid-murid. Jangan gitu Pak. Ya memang, Karena kata murid-murid ada di situ. Memang untuk Bapak ini murid-murid. gimana? Itu semua firman untuk semua manusia Pak. Oh tidak ada, Itu mana firman dalilnya? untuk semua manusia, Mana Pak. dalilnya? Mana dalilnya? Loh, Kenapa mana nggak ada dalilnya? Mana kalau ada? Jadi ke semua bangsa jadi murid kok. Mana bangsa dalil? itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Matius 28 tadi ya 19. Itu Jadi beda, ke semua itu bangsa. beda. Itu ajaran, saudara. Itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia Jadi itu maksud mana? Bapak itu perkataan Yesus itu hanya untuk Nikodemus gitu, juga semua orang. Untuk seluruh, dengarkan, Muhammad bicara untuk dari seluruh aja deh. orang Yahudi, bukan untuk Jadi seluruh manusia. ketika Israel berbicara kepada Muhammad atau Muhammad aja gitu. Enggak Lah, Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada Ya saya pun diutus. Ya, sekarang mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Saya ucapannya? diutus. Mana Ya, ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh bumi. Itu sampaikan firman, maksudnya dia diutus untuk seluruh umat maksud manusia itu diutus, mana? Mana coba? Itu kan maksud diutus. Loh, ucapan Jadi Yesusnya. kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, Apakah saya nggak utusannya Tuhan? siapa ente? Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Siapa Yesus ente? itu, Saya ini Yesus warga negara surga. di Saya, mana Pak Juma, dalilnya kau warga negara surga kau? Jangan kau gila, bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak Warga negara, warga negara. Sejak kapan surga itu negara Baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya bicara nggak mau Paulus. tentang pribadi, mau Paulus. pribadi. Baca apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya. Nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana Semuanya dalilnya anak Yesus Yesus. pernah beranak? Dengar. Yohanes Mana 1:12. dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok ada larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam Mana Galatia. Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, mana Ibu beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita melahirkan. Pak. Arti beranak itu, Pak. Bukan melahirkan. Paulus Saya mengaku banyak anak dia rohani, bersalin. anak bangsa. Saya anak Beda, rohani banyak. beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Bukan Ibu anak Pertiwi, rohani, bukan anak kandung, Pak apakah Juma. Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi Bukan pernah anak bersalin? kandung. Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Bapak Kan tidak baca pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus Kalau mengaku mau dia bilang saya pernah bukan anak bersalin. Yesus, Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu mengandung, hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin. Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19. Begitu saudara. Medan bukan orang juga. Paulus bersalin dia. Makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi enggak hamil-hamil. Tapi Paulus kasih kita tahu dia Paulus enggak hamil ki bersalin kita. Banyak anak-anaknya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia enggak pernah menetas. Begitu terus dia bom enggak menetas. Karena di dalam perutnya kulau besi.
Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih Ya. ayatnya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih silakan. datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Anda bacakan. Ya Bapak baca, biar lebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Yesus. Iya, kalau aku terima dia Bapak, aku akan menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti karena Yesus bukan bapak, dia anak. Oke, oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, jangan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta Pak Juma, kalau berdasarkan data itu dia bukan anak Yesus ini, dia cucunya Pak Yesus. Juma, Yesus anak, Cucu dia. 33 tahun, dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak, cuman Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedihnya Bapak juga. baca, jangan ketawa Bapak. Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah hamil. Juma, Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Makanya- Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Dia Bapak tidak mencoba, memahami keesaan Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Iya, belajar untuk dinikahi domba nanti di surga kan Bang Zuma kan? Belajar yang untuk lahir- dinikahi Bicara Yesus ngawur. nanti kan? Jangan Yang kita lahir sharing malah- dulu. Bapak. Yang lahir malah dedak yang diperam keluar, bukan anak. Bapak jangan sharing gitu Pak, jangan gitu sharing Pak, jangan ngambang Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana itu Paulus. menjadi anak Yesus, buku terangkan Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. tanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang adalah Pak. Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku, Paulus. mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berkuterangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Aduh. Itu Itu jelas beda konteks itu. Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Nanti bisa Hai terangkan di anak-anakku, larinya. karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timoteus, anaknya. Iya, Itu iya, anak rohaninya. itulah, Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu, anak saudara. rohaninya Pak. Itu Jangan ada konteks dulu Bapak ke situ. jasmani. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu, termasuk Timotius, itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara tubuh, anak jasmani. Bapak pun Oh, ngaco salah, ini. salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda yang anak mengatakan rohani. Paulus enggak apa- pernah, enggak, Paulus itu enggak ada naik nafsunya. Bertobat, Bagaimana dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani? Bersalin rohani? Pak? Paulus Atau itu apa? tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, perempuan, cantik telanjang, nafsunya nggak ada, Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya, buktinya dia hamil. Bapak jangan lari konteks Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab ini anak saudara Yesus. Paulus sendiri Kalau mengatakan diskusi dia pakai logika Odino. sedikit lah. Dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa Kita logika kalau kitabnya aja enggak masuk logika? Lucu Saya ente. dengar Suma ini dipanggil Gurunda. Kok kualitasnya begini ya, dipanggil Gurunda kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Jadi Yesus Bapak tidak katakan, punya Pak. anak. Tadi Bapak ke Paulus itu Yesus berbicara itu tidak- anak itu anak rohaninya Pak. Saya Yang anak se- Yesus. sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya anak? Tadi udah bersalin. satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan ngarang-ngarang Bapak yang bilang ente. dewa Pak. Lah kan Bapak Theos yang di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak dari saudara-saudaraku. Teos ceritanya udah. Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam ini tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi Pak gitu. Juma yang saya kasihi. Jangan Bapak cuma cerita tentang surga. Kalau Bapak belum dari surga,
Nanti Surga bapak apa bicara lagi? daging, nggak ngerti bapak tentang surga. Bapak belum ada surga. Bagaimana bapak menceritakan surga? Bapak belum ada surga. Hanya orang-orang yang ada surga yang bisa menceritakan surga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga Loh. yang mana? Ya surga lah, bukan surga yang ada di sana sek-sek. Surga yang di sana itu semua tubuh kemuliaan. Di sana roh yang ada, nggak sana sebut tubuh sana. Nggak bisa bersekutu Nggak ada surga. jasad di sana, Kalau bisa nggak ada bersekutu surga, jasmani di berarti sana. daging. Nggak ada jasmani di surga sana. nggak ada. Hah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Hah? Darah dan daging ke surga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Loh, ini kita menikmati dapat sejahtera. Kita sudah hidup roh. Bagaimana Di sana nggak ada Anda penyakit. mau Itu kita menikmati. Di sana nggak ada Bagaimana penyakit, di Anda sana nggak mau ada jadi kelaparan. sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau sejahtera kalau cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus. Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata Ibu Paulus yang Anda sebutkan Bapak dalilnya. benci Nanti Paulus. memang betul-betul Bapak nggak ketemu. betul-betul Bapak Anda sudah ini benci Paulus. anaknya Paulus. Sementara Anda Bapak tidak ini memahami siapa Paulus. Bapak Anaknya mengatakan Paulus, Paulus itu Anda orang ini. jahat. Paulus Itu adalah jurusnya orang yang Zuma kalau debat bukan. dari anaknya ke Paulus. Paulus. Ya iya dong, kan ini Anda mengatakan kualitasnya Anda Zuma, mengatakan bahwasanya ketika Anda di nggak bisa surganya Anda nanti ngapa-ngapain, itu langsung tidak ada keluar ke jasmani. Jangan ngambek, Semen- Pak. Sementara Yesus mengatakan engkau akan makan Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim itu bersama roh, Bapak aku. bilang Theos. Beda Allah, Pak. Beda Saudara, Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Akan Bukan duduk makan kue, makan semeja. rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja, makan rohani. Bapak ini makanya rohani. nggak suka penyet. Justru nggak ada penyet, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja, makan rohani. Buset. Itu bukan Bagaimana meja fisik, itu meja sajian. Makanya bawa berita benak ya. Di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti, Mati ada meja. surga, minuman. Oh, Ini Bapak mama. pahamnya udah beda. Ini ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi surga di juga sana ada Anda menjadi pernikahan, makhluk Pak. roh gitu. Perjamuan anak domba dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh. Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan Berbahagialah makan orang kue, yang tapi- haus akan lapar. Tapi Bukan makan lapar kue. minum di sana. Namanya makan Bukan itu, makanan Bos. jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Kata siapa? Itu paham Kata Bapak siapa? seperti itu ya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Gimana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan. Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Nggak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja abang ini ah.
Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen. Makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini, saudara, saya tanya samamu. Ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong kepada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh Iya, orang. saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus supaya kau pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar aku bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar aku terangkan, makanya aku terangkan Pak. Siapa yang Terangkan Pak. Makanya Silakan. dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jerilah mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, Itu arahnya. enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka, yang dengar aku terangkan ke situ arahnya. Meyakini Yesus juru selamat itu sudah mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Terima tobatnya. Tubuh jiwa rohnya Apa? disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa tiga. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiganya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan, menjadi manusia. Begitu. Begitu saudara. Begitu. Jadi, oke. Sekarang kita balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau sebaliknya? Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya juga enggak? Orang melakukan dengar. Jasmaninya juga atau tidak? Jasmaninya dengar dulu. Begitu dong. Berarti yang ke surga. Berarti yang ke surga dengar. Berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan karena jasmani ini. Jasmani kok. Nenekmu kiper. Kami juga menjaga. Nonotmu aja tidak sunat. Apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunat. Jadi, kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu menganggap bahwasanya,
Kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kalaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Ini lari nih, kalau bisa lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar Kenapa? Pak Juma, kita Salah ini dulu, terdiri tiga gantian dimensi, Pak. karena tanya Bapak Anda dulu. Anda Bapak ada tidak di layak dimensi. ditanyai. Anda tidak Pak layak Juma. ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunganjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia Juma, aku itu terangkan adalah dulu. lengkapnya jasad Siapa dan yang ke neraka, siapa ke rohani. surga? Gitu, Pak Juma saudara. ini. Pak Juma, aku terangkan dulu. Siapa yang ke neraka? Siapa Tunggu yang ke dulu. surga? Sebelum ke surga, siapa yang ke alam maut? Saya simpulkan dulu Kau terangkan. bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertaubatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga dan neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga Berjumpa neraka. tubuh, berjumpa roh, berjumpa Pak. Kita kelar siapa ke surga, siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Iya. Oke. Makasih saudaraku Al-KTP. Yang ke surga itu adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih manusia daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi dengar, ketika Pak. sabar. Dengar, Dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda utamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lebih? Ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di Imam 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis ya, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Aku tunjuk ke saya Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus Pak, terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena Jadi saya tahu duduk pasti dulu, Pak. ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Ya. Enggak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana Kenapa saya malu?
Saya Ya. pakai data, Pak. Iya, silakan Saya Pak tunjukkan. mengerti firman kita Galatia sharing ini. 3. Saya bukan orang Silakan, goblok. silakan, Saya berbicara silakan. sama Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik, kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Galatia Karena 3, kamu ayat 27. semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan, dalam hal diterangkan. Pelan-pelan dulu Terus diterangkan. saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu cerita apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang. Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Tidak Jawab. ada. Dengar Pak, dengar. Segala jawab. tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul pertanyaan. Ini tulisan yang diilhamkan Tuhan adalah yang baik diilhamkan untuk Tuhan. mendidik dan mengajar. Saya Iya. tahu kalau itu. Jadi Sekarang pertanyaan kejadian saya, satu. Galatia 3 ini apakah firman Nabi dan Tuhannya Rasul Yahudi, mencatat, bukan semua gue. apakah sabda Nabi dan Mesias atau karangan Paulus botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus botak cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki perempuan. Firman Cuk, Tuhan mati itu meja. jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil itu inilah kan yang sudah ada, itu kan sudah ada memang di Alkitab sebelumnya. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil akan datang inilah penyesat-penyesat. dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di dalil Galatia 3 nomor 28 itu, di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri, Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang digunakan. Tapi tidak ada kita mengatakan sama manusia sama sekarang sejenis, begini, tidak ada. oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain konteksnya itu. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28 dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma Pertanyaan saya. video begini saya juga bisa edit. Saudara, Anda mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus Kalau mengatakan cuma video-video tidak ada begini lagi bisa Yahudi, diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali.
Kepental kali ya. Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus Tuhan segala bangsa. Yang bukan Maksudnya, Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu bang, pakai ludah dulu bang ya, pakai ludah bang, pakai ludah ya bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Jadi Kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengar, bisa terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan tapi mau nggak ada bedanya. Orang kaya. Tapi iya, tak ada bedanya. Kulit hitam, rambut keriting. Sekarang tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama sama Yesus. Berarti di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah dibaptis dengan nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari gitu surga, siapa saja pun dia mau orang Keling, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Kristus. Semua sudah menjadi laki anak-anak perempuan sama. Laki perempuan sama. Gitu dong. Iya, maksudnya bukan anak kelamin yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Lah, jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu. Mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa. Sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak. Sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Masuk ke Kristen. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main Handi, lo pada aku ya lo tante lo ku nabi sikit tante mu Handi, lo ku main bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi polwan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke polwan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar polwan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama jadi saja di Kristen. Dalilnya ada.
Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah Dengar yang dulu, dipakai Pak. oleh otoritas Dengar dulu, gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia, Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Bawa sini sama saya. Ngambang-ngambang. Berarti kanda kena gigi uang kembali. Tidak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Jangan Bang lari. Dinda Handi. Bapak Dinda jumpain Handi. Bang lari. Matikan mic saya. Pandi, nanti mereka di neraka Iya, loh. Panggil mi naik. Dipanggil. Iya, iya. Jimmy. Ya. Hadapkan. Iya, Paman. Pak Juma sama Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. mati, saya punya mic. Nungging. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat. Stop dulu malaikat. Stop malaikat. Stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. Pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Hapuslah Gak bisa pahammu, nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi, sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, udah aku terangkan. Gitu kan enak. Enggak masuk. Makanya kasih berbicara, Pak. Iya, silakan. Menjadi Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Sekarang, bagi laki-laki yang menjadi perempuan, jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? apa itu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Maksudnya tidak sama. ada laki-laki. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Dulu Tidak kan yang ada menjadi imam laki-laki itu hanya orang atau Lewi. perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu dalil. Masuk generasi. Dona. Jaringan lagi. Iya. Dona diam dulu Dona. Dona. Kena gigi uang kembali. Kena tai ulang lagi. Lanjut dulu. Halo? Saudara bukan Kita Yahudi bicara, ngaku Pak. Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lalu apa Artinya maksud bukan Anda? beda- Bukan langsung. Lalu apa langsung maksud program Anda? anak kelamin. Apa Itu maksud sudah Anda mengaku? sekali. Apa Iya, maksud ini maksud Anda anak- mengaku guru. Yahudi? Guru apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Susah Yahudi kali sama maksudnya. Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya kali. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi Ada kita nggak? bicara Pak, Ada nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita Ada bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis itu sekarang sudah menjadi warga negara sorga. Iya. Jadi Dengar, keturunan dengar. Abraham semua Dengar, warga saudara. negara sorga. Oke, Jadi kalau dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? itu kan kata Bapak itu. Loh, Tepuk tangan kalau saya yang toko duduk tangan.
Gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kok. Aduh, dan kali tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan berarti langsung nggak ada perbedaan jauh, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung berubah kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah paham. dibaptis, sudah Saya menjadi manusia ngerti. baru, Paham kenapa lahir dari sorga. Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada Saya lebih hebat dari Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Nggak saya ada ulang lagi, yang saya dibangga-banggakan baca semua dalil. di sini. Kalau sudah Saya baca- dibaptis oleh saya Yesus baca Kristus, dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua Sekarang- sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. Saya bisa bicara Den. Iya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Bang Iya. Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Kan Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa, Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Dia apa? Ke orang lain dia langsung. Kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi kutahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Ya nanti habis ini Bang Nasrani ya sama Bang Juma. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu merujuk dikatakan kepada di situ tidak ada perbedaan apa itu? baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah kulti lagi. Kita masuk. Baik. Menurut Anda jemaat iblis. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu sudah dibahas itu Jadi kalau macam mana Bang ini? Kalau kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi Tidak nyambung ini, sudah tidak nyambung dia Fandi. Belum tentu masuk surga. Sudah tidak nyambung dia ini, sudah tidak nyambung. Kok nggak nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara apa rupanya? Dalil mana tadi yang saya kasih lihat sama Anda? Apabila dia dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak. Apanya dia dibilang ini? Tuhan. Kemana-mana. Lu kok kemana-mana? Bang, yang kita bicarakan masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. Apa landasan dasarnya yang dipersatukan oleh Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana? Apa yang kau baca? Yang kau baca apa? Yang kau baca apa? Apa yang Tuhan kau baca? mempersatukan, Yang ini kau baca Anda dari mana? membahas tentang bagaimana kehidupan di surga tidak ada kejasmanian, sementara di dunia itu cerita tentang dunia, pernikahan, surga. Ya. Tentang pernikahan, ini langsung ku ambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya. Oh nih,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu wiwi ya. Ya. Betul? Betul ya? Ya, betul. Markus 10 nomor 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah ayat 8. mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Ya. Yang saya tanya sama Anda, apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Kan memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Kalau pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat rukunya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas kan sudah jelas. Baca, kok jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian itu ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orangnya di situ ya? Tidak, lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh, berdua. Jadi satu kalian berdua. Lah kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan, Bang? Iya. Nah iya makanya dua orang menjadi satu kan udah parah kau itu. Nah, itulah gambarannya tadi ya Bangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana Bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul. Bukan, ini Bebel kau loh. Bebel kau loh. Nanti kalau ini bahas, orang yang gini abangku, Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang kamar seperti kalian sebenarnya. Ya. Loh, jadi ini diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan begitu. Aturan di dalam cabut aja dulu. Jangan ada dulu. Kalau itu ini mainan saya nih kalau begini. Oke, maju Bang Andi. Iya. Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya habis nolongin tetangga melahirkan. Sebentar, iya juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya. Sebentar. Tertunda tadi saya habis nolongin tetangga melahirkan. Kok bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan? Kau bidan? Saya bukan bidan. Kau lihat juga lah itu batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Semuanya saya laki yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma bentuknya ya? Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Iya. Itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau saya Tuhan ulang lagi. Saya ulang lagi kalau dengar. Kalau ya, Bang, seorang baru Tuhan, saya satu kata Abang sudah dengar saya. Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau terserah lu Bang, saya nggak maksa Bang ini. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia karena nggak mampu. Dengar. Jadi waktu Tuhan dengar saya. Kenapa Bang yang panjang ngomong, saya ini belum ngomong loh. Kenapa?
Karena dia Saya ini belum ngomong, mencintai, Bang. mengasihi manusia itu. Iya, Dia santai ngomongnya. Santai ngomongnya, Bang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja, Bang. Jangan diomongin harga cabe. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya Nggak aneh apa enggak. Dengerin dulu. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi. Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Tapi kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya, Pak Jimmy. Enggak, supaya kamu paham. Ya paham kau saya. bayangkanlah, seorang yang luar biasa, yang Saya paham bahasamu, bisa Tuhanmu menjadi manusia. kamu kaji Saya kemampuannya, paham. pengetahuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih Pak Jimmy? Apakah itu nggak layak? Mbak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa. Silakan. Ya. Silakan. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia, oke silahkan. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana ulang sekali lagi? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya Kok kita jadi berbicara makanya? Kok Tuhan jadi makanya? dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lupa ya Ya kan? kau mulai kena dia. Seteruk nanti ini orang berhadapi saya. Seteruk lu ya. Dengar dulu Pak, kita harus mengerti, Udah ngorok dia kayak apa itu? kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada, siapa yang Tuhan? Makanya dengar harus bicara, bisa terangkan kalau bisa. Nggak usah diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya? Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Iya, Tuhanmu pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia, betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Nggak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa? Jadi, bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak saya tahu. Allah itu Nggak usah diterang, bukan itu. Nah. Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju.